Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu diberikan umur yang panjang dan berkah. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari tak bisa dipungkiri bahwa marah adalah reaksi dari alami manusia. Marah ini muncul di saat kita tersinggung, dizolimi, atau merasa tidak dihargai. Namun tahukah Anda bahwa menahan marah adalah salah satu amalan utama yang bisa membawa kita ke surga. Di tengah semangat kita untuk berzikir, sholat, puasa, seringkali kita lupa bahwa mengendalikan emosi, khususnya menahan marah, adalah bagian penting dari keimanan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan secara langsung kepada umatnya, jangan marah. Mengapa hal ini penting? Karena amarah yang tidak terkendali bisa merusak akhlak, merusak hubungan, bahkan bisa menghapus pahala. Sebaliknya, menahan marah akan dijanjikan surga, dipuji Allah dalam Al-Quran, dan mendapatkan kedudukan mulia di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai. Silahkan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk terus menyebarkan kebaikan melalui dakwah Islam. Tekan juga tombol subscribe jika Anda baru saja bergabung dengan channel ini. Dan tuliskan doa atau hajat Anda di kolom komentar. Insya Allah akan kita aminkan bersama supaya doa dan hajat Anda cepat terkabul. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada banyak sekali keutamaan dan larangan yang disampaikan Rasulullah supaya kita sebagai umat muslim bisa menjaga dan menahan diri untuk tidak marah. Yang pertama, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mudah marah. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana seorang sahabat meminta wasiat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 kali, la taghdab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sangat singkat tapi artinya dalam sekali.
Kenapa bisa demikian? Karena marah bisa merusak banyak hal. Di antaranya yang pertama bisa merusak hati. Yang kedua bisa merusak hubungan dengan orang lain. Yang ketiga bisa membuat orang berdosa karena bicara kasar atau memukul. Oleh karena itu, kalau kita bisa menahan marah, Allah akan mengangkat derajat kita karena kita sudah menahan nafsu. Inilah bagian dari keimanan. Yang kedua, kalau kamu marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengajarkan kita cara sederhana untuk menahan marah, yaitu dengan diam. Jangan langsung bicara saat kita sedang marah, karena biasanya kita akan berbicara kata-kata yang kasar atau menyakitkan. Diam saat marah bisa membuat hati lebih tenang. Setelah itu barulah kita bisa berpikir jernih. Kadang hanya membutuhkan beberapa menit agar emosi kita reda. Yang ketiga, orang yang bisa menahan marah akan dipanggil Allah di depan semua manusia di akhirat dan disuruh memilih bidadari surga yang ia suka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ini adalah balasan luar biasa dari Allah. Kalau kita sedang marah dan sebenarnya kita mampu membalas atau balik marah kepada dia, tapi kita mampu menahan emosi kita, maka Allah akan memberi hadiah yang besar di akhirat, yaitu memilih bidadari surga sesuai keinginan kita. Ini artinya menahan marah itu memang berat, tapi balasannya sungguh luar biasa, bahkan di depan seluruh makhluk Allah nanti. Yang keempat, jangan marah, kamu akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Ini adalah janji langsung dari Rasulullah SAW. Ini artinya kalau kita bisa mengendalikan marah kita, tidak mudah naik darah, tidak membalas makian, atau tidak menyakiti orang, maka Allah janjikan surga. Surga tidak hanya untuk orang yang rajin sholat atau puasa, tapi juga untuk orang yang sabar menahan marah. Yang kelima, apa yang bisa menjauhkan aku dari murka Allah? Nabi menjawab, tahanlah marah. Hadis riwayat At-Tabrani. Artinya sangat jelas. Kalau kita sering marah, suka menyakiti orang, atau mudah naik emosi, Allah bisa murka kepada kita. Sebaliknya, kalau kita bisa tenang dan sabar, maka kita akan dijauhkan dari murka Allah. Karena menahan marah termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang keenam, orang kuat bukan yang menang gulat, tapi yang bisa mengendalikan diri saat marah. Hadis riwayat Muslim. Di zaman Nabi dulu, banyak yang mengira orang kuat itu yang bisa menang dalam perkelahian. Tapi Nabi SAW mengajarkan bahwa orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang bisa mengendalikan dirinya saat marah. Jadi ketika kita bisa menahan diri,
dengan tidak membentak pasangan kita, tidak memukul anak-anak kita, tidak membalas hinaan, maka itulah orang yang benar-benar hebat di sisi Allah. Ada tips praktis dari Rasulullah. Ketika kalau marah, maka ucapkanlah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kalau ternyata kita masih marah, maka berwudulah, karena air wudu bisa menenangkan hati seperti memadamkan api. Atau ketika kita masih marah, ubahlah posisi. Kalau sedang marah sambil berdiri, maka duduklah. Ketika marah sambil duduk, maka segera berbaringlah. Kesimpulan sederhananya, marah itu biasa, tapi menahan marah itu luar biasa. Menahan marah bukan tandanya kelemahan, justru tanda kekuatan dan iman. Balasannya pun besar, surga, ampunan Allah, dan derajat yang mulia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap hari pasti ada hal-hal yang bisa membuat kita marah. Anak yang rewel, pasangan yang membuat kesal, tetangga yang berkata menyakitkan, atau rekan kerja yang menyinggung kita. Tapi setiap kali kita mampu menahan marah, ucapkan dalam hati, Ya Allah, aku tahan marah ini karenamu, aku ingin surgamu. Oleh karena itu, mulai hari ini, ketika hati kita mulai panas, ketika lidah kita ingin membalas, ingatlah sabda Rasulullah SAW, La taghtab walakal jannah. Jangan marah, maka surga untukmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.